Di sini kami selalu mendukungmu. Pelatih kepala Persebaya Surabaya, Aji Santoso mengungkapkan target timnya di akhir musim BRI Liga 1 2022 per 2023 nanti. Setelah on fire pasca memasuki paruh kedua musim ini, Aji menyebut finish 5 besar jadi target yang harus diwujudkan skuadnya. Persebaya telah memenangi 5 laga terakhir mereka di Liga 1 musim ini. Lini depan bajul ijo pun terbilang dahsyat, 14 gol dilesakkan pasukan Persebaya hanya dari 5 laga tersebut. Setelah carut-marut di paruh pertama musim, Persebaya pun perlahan merangsek ke papan atas klasemen bajul ijo. Aji tak lagi sanggup mengejar ketertinggalan poin di tengah persaingan tim Liga 1 papan atas, pasca kemenangan di laga terakhir, yakni kemenangan kandang 3-2 atas Borneo FC akhir pekan lalu. Persebaya kini ada di peringkat ke-7 klasemen Liga 1 2022 per 2023 memasuki pekan ke-23. Persebaya mengoleksi 34 poin dari 21 pertandingan yang telah dilakoni, dan hanya terpaut 2 angka saja dari Borneo FC di peringkat kelima dengan jumlah laga yang sama. Yang jelas kami akan berusaha. Mudah-mudahan lawan PSIS Semarang bisa menang. Paling tidak kita bisa di posisi kelima, di klasemen akhir. Itu jadi target yang bisa dibilang memang harus kami wujudkan, mau tak mau, ucap Aji seperti dilansir berita Jatim Jaringan Suara.com, Senin, tanggal 6 Februari tahun 2023. Mudah-mudahan di Mahwik 25 atau 26 sudah bisa ada di 5 besar, sambung mantan bek sayap andalan Persebaya dan Timnas Indonesia itu. Untuk 3 besar, Aji sendiri pesimistis tim besutannya bisa mencapai posisi tersebut di akhir musim. Kalau harus mengejar 3 besar di klasemen sulit, kami start dengan buruk di musim ini sayangnya, ini saja kami masih perjalanan on the track, yang jelas kalau target 5 besar prediksi saya kalau tidak minggu ke-25 atau 26, ini masih minggu ke-22, tukas Aji. Persebaya selanjutnya akan melawat ke markas PSIS pada laga pekan ke-22 yang akan digelar tanggal 8 Februari lusa di Stadion Jatidiri. Ahmad Noviandani menjadi pemain kunci Persebaya Surabaya saat menang 3-2 atas Borneo FC dalam lanjutan BRI Liga 1 2022 per 2023 pekan ke-22. Winger lincah ini kembali menjadi super sub Persebaya Surabaya dan mencetak gol kemenangan pada menit ke-93. Ahmad Noviandani kembali mengawali pertandingan dari bangku cadangan. Pada awal babak kedua Aji Santoso memasukkannya untuk menggantikan Saiful. Lagi-lagi strategi Aji Santoso terbukti jitu. Ahmad Noviandani mampu membuat lini depan bajul ijo menjadi lebih agresif. Sedikitnya pemain yang akrab disapa Dani itu mencatatkan 15 umpan sukses dan 2 umpan silang. 1 golnya ketika 2 menit sebelum pertandingan usai juga mengubah hasil pertandingan, setelah diprediksi laga akan berakhir imbang. Sebelumnya, ia juga mencetak gol kala Persebaya Surabaya bertandang ke Madura United. Dani masuk di babak kedua menggantikan M. Iqbal, menit ke-86 ia berhasil melesatkan tendangan ke gawang. Selalu bisa berperan sebagai pemain pengganti membuatnya lekat dengan status super sub. Namun rupanya pemain berusia 28 tahun itu tidak terbebani dengan julukan tersebut. Mau main dari starter atau dari bangku cadangan, itu sama saja. Syukur-syukur strategi dari pelatih. Untuk main di babak pertama siap, di babak kedua siap. Yang terpenting bisa berkontribusi untuk tim, ujar Noviandani, dilansir dari situs resmi Persebaya Surabaya, Senin tanggal 6 Februari tahun 2023. Saat ini pemain yang juga anggota TNI aktif itu sudah mencatatkan 2 gol yang kesemuanya tercipta sebagai pemain pengganti. Sementara dari 5 assist yang sudah diciptakannya 3 diantaranya dibuat juga ketika ia masuk di babak kedua. Bersyukur bisa diberikan kesempatan bermain. Bisa mengkontribusi maksimal untuk tim. Saya tidak peduli apakah saya menyumbang gol atau assist. Yang terpenting bisa memenangkan pertandingan, tandasnya.